Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah cuplikan dari kitab Fatih Islam berjudul Kemenangan Islam oleh Mirza Ghulam Ahmad. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya sekalian Rasul berpidato di muka umum menurut keadaannya, akan tetapi para rasul berbicara dengan leluasa dan dengan sederhana sekali, dan apapun yang mengalir dari dalam hati mereka ditanamkan dalam hati orang-orang lain. Kata-kata mereka yang diucapkan pada saat-saat yang tepat dan pada waktu-waktu diperlukannya terasa itu bersifat suci, sebab mereka itu tidaklah menuturkan cerita-cerita kepada pendengarnya, dan untuk mencapai maksud mereka tiadalah pula mereka mempergunakan dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita roman yang akan melengahkan waktu mereka. Sebaliknya, karena mendapati orang-orang dalam keadaan sakit dan terlibat di dalam segala macam kemunduran dan kesengsaraan rohani, dan karena menaruh belas kasihan kepada mereka, mereka itu memberi petunjuk-petunjuk sebagai resep untuk menyembuhkan mereka atau mencabut tahayul-tahayul mereka dengan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi. Sedikitlah kata-kata yang membentuk pidato-pidato mereka itu, tetapi kata-kata itu mengandung makna yang banyak sekali. Sebab itu hamba yang hina ini selalu mengingat dengan sungguh-sungguh cara itu juga, dan pintu khotbah dan ucapan-ucapan selalu tetap terbuka bagi orang-orang yang datang kepada saya atau yang pergi dari saya, sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, dan mengingat kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, dan penyakit-penyakit yang berkenaan dengan mereka. Sebab pencegahan kejahatan dan kebusukan dengan melepaskan padanya panah-panah teguran yang perlu, dan pemulihan akhlak-akhlak yang bertambah buruk kepada kemurnian aslinya. Karena akhlak-akhlak itu tampak seperti bagian-bagian suatu organisme yang tergeliat
hanya dapat dijalankan bila mana ada orang sakit di depan dokter dan sama sekali tidak mungkin dijalankan sebaik-baiknya dalam keadaan lain manapun juga. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, Tuhan memerintahkan orang-orang supaya memperoleh kehormatan dengan jalan berhubungan dengan nabi-nabinya, agar supaya dapat memperoleh contoh dengan orang-orang yang tulus. Itu adalah penting. Itulah sebabnya maka Tuhan telah mengutus beribu-ribu utusan dan menitahkan orang banyak supaya menikmati perhubungan dengan mereka, agar orang-orang dari segala umur dapat memperoleh contoh-contoh dan teladan-teladan yang hati dapat melihat adanya mereka atau nabi-nabi itu sebagai penjelmaan dari wahyu Tuhan yang Maha Kuasa dan dapat berusaha mengikuti jejak mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, jika sekiranya hidup bersama-sama dengan suatu golongan orang-orang yang tulus tidak dipandang sebagai suatu pokok agama, Tuhan yang Maha Esa telah memutuskan akan mewahyukan kitabnya dengan jalan yang sama sekali berlainan, tanpa mengutus nabi-nabi atau rasul-rasul untuk mencapai maksudnya atau membatasi jabatan nabi atau memutuskan untuk selama-lamanya memotong rantai kenabian, kerasulan dan wahyu. Akan tetapi pengetahuan Tuhan yang dalam dan tidak terhingga itu tidak menghendaki yang demikian itu, dan bila manapun dirasa perlu dan bila manapun terjadi sesuatu penyimpangan dari cinta kepada Tuhan yang Maha Esa dan pemujaannya yang sejati, atau penyimpangan dari kesalihan dan kebaktian yang sejati, maka datanglah orang-orang suci ke dunia untuk menjadi contoh, karena menerima wahyu-wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua pernyataan itu, yang satu bergantung kepada yang lain seperti sebab dan akibat. Jika maksud Tuhan yang Maha Kuasa itu senantiasa perbaikan makhluk-makhluknya, maka perlu juga ada orang-orang yang selalu datang yang diberkati dengan pengertian-pengertian dari Tuhan yang Maha Kuasa secara istimewa dan yang diteguhkan pada jalan kehendaknya. Satu hal jelaslah sudah, dengan tiada syak
wasangka lagi, yaitu bahwa tugas yang besar dan penting tentang memperbaiki makhluk-makhluk di dunia itu sekali-sekali tidak dapat dilaksanakan dengan jalan melayangkan halaman-halaman barang cetakan belaka. Untuk mencapai tujuan itu perlu orang berjuang dengan cara yang sama dengan cara-caranya nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci pada zaman dahulu. Kenyataan bahwa Islam segera setelah datang di dunia ini melakukan cara banyak mendatangkan hasil itu dan menempatkannya pada dasar yang demikian tetapnya dan sedemikian kokohnya, sehingga dalam agama lain yang manapun juga tidak dapat terbandingkan. Saya ulangi lagi, sehingga dalam agama lain yang manapun juga tidak terdapat tara bandingannya. Kenyataan itu mengharumkan nama agama Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.